Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Dapur Gaptek. Pada kesempatan video ini, kami akan membahas tentang Google Meet, salah satu layanan atau aplikasi yang disediakan Google untuk video conference atau video call yang tentunya pada saat ini banyak sekali digunakan dan sangat cocok digunakan pada masa pandemi COVID-19, ya, yang mana segala rapat, pembelajaran, perkuliahan itu dilakukan secara online, secara daring, secara jarak jauh, melalui media-media video conference. Nah, pada kesempatan video ini, saya akan membahas tentang Google Meet, ya, yang mana update terbaru dari Google dan sekarang sudah bisa terlihat di layar bahwa Google Meet yang sebenarnya ini adalah produk premium, ya, yang hanya tersedia untuk akun Google untuk beberapa fitur spesial, contohnya untuk membuat meeting baru, nah, seperti itu. Sebelumnya hanya bisa diakses oleh akun G Suite, ya. Nah, sekarang bisa diakses oleh semua orang secara gratis, ya. Karena sebenarnya Google Meet ini kita harus berlangganan begitu. Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa berlangganan Google Meet. Tentunya ini adalah kesempatan yang sangat baik yang bisa kita manfaatkan selama pandemi COVID-19 ini. Nanti kita lihat sampai kapan ini berlaku, ya, dan apa saja yang ada di dalam atau disediakan oleh Google Meet ini. Kita sambil mengupas, mereview Google Meet sekaligus memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Google Meet ini untuk memulai rapat atau memulai pembelajaran dengan peserta didik atau mahasiswa begitu. Langsung saja, ini tampilan Google Meet dengan menggunakan akun Google standar atau biasa, ya, Gmail begitu, ya. Silakan diakses melalui ini, ya, meet.google.com, ya. Rapat video premium sekarang gratis untuk semua orang. Tampilannya di sini ada beberapa fitur. Yang pertama adalah mulai rapat, untuk memulai rapat baru atau pertemuan baru begitu. Jika Anda adalah seorang guru misalnya, nah, silakan untuk bisa memulai dengan mengklik mulai rapat di sini. Mulai pertemuan lah begitu. Kemudian, jika Anda peserta dari rapat tersebut, maka tinggal masukkan saja kode rapat yang dibuat oleh penyelenggara atau pembuat rapat atau pembuat penyelenggara pertemuan tersebut. Kemudian di samping kanannya, ya, ini ada jadwal rapat video conference dari Google Calendar. Ya, artinya kita bisa membuat jadwal ini dengan mengintegrasikannya dengan Google Calendar. Kemudian di bawahnya ini salah satu fitur yang baru mungkin yang disediakan, yang mana tampilannya bisa menampilkan, ya, dengan resolusi yang cukup baik begitu, sejumlah 9 audiens begitu, serta atau mungkin nanti ada update yang terbaru lagi, kita bisa menyimaknya di laman resminya Google Meet. Sebelum kita mulai kepada praktek untuk bisa menggunakan Google Meet ini, tidak ada salahnya kita mempelajari, ya, produk atau layanan Google Meet ini yang bisa diakses secara gratis. Kita klik, ya, pelajari. Nah, kita coba yang baru di Google Meet. Ya, sekali lagi, karena kenapa
Google Meet ini gratis, tentunya ada batasan waktunya karena Google Meet ini yang sebelumnya adalah Hangout Meet, ini adalah produk berbayar yang disediakan oleh Google ya. Meskipun secara gratisan ya, secara gratis bisa kita akses, namun tidak bisa membuat rapat baru. Nah, sekarang di sini sudah bisa kita memulai rapat atau membuat pertemuan baru. Yang sebelumnya hanya bisa mengikuti atau memasukkan kode rapat saja, begitu. Jadi ini kesempatan bagi kita semua, bagi teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu yang sebelumnya mungkin menggunakan aplikasi yang lain seperti Zoom, mungkin seperti itu. Nah, itu kita bisa menggunakan Google Meet juga untuk video conference atau pertemuan jarak jauh. Nah, batasan waktu yang diberikan oleh Google yaitu sampai 30 September 2020. Semua pelanggan G Suite memiliki akses gratis, ya tidak hanya pelanggan G Suite ya, sekarang semua orang ya sampai tanggal 30 September. Nah, ya. Pesertanya itu bisa sampai maksimum 250 peserta. Ya, tanpa batasan waktu, itu untuk G Suite for Education sebelumnya. Tapi tidak tahu untuk yang gratisan, yang versi gratis ini apakah memang tidak ada batas waktu atau dibatasi hanya 60 menit misalnya. Karena ini berkaitan dengan kapasitas penyimpanan jika direkam ya. Karena rekaman juga termasuk salah satu fitur yang tersedia untuk akun premium gitu G Suite. Ya. Setelah 30 September, ketersediaan fitur Google Meet akan ditentukan oleh perjanjian lisensi. Jadi akan kembali lagi kepada layanan setiap produk Google-nya gitu. Jadi ya meskipun hanya sampai 30 September, tentunya beberapa bulan ke depan kita bisa menggunakan layanan aplikasi Google Meet ini. Nah, ini keterangannya, update terbaru bulan April 2020. Ya, terhubung dengan maksimum 250 peserta rapat atau 100.000 penonton live streaming. Bedanya apa? Kalau 250 peserta rapat ini antara penyelenggara, antara peserta satu dengan yang lainnya itu bisa berinteraksi, ya, berkomunikasi. Nah, sedangkan untuk live streaming ini ya 100.000 itu hanya bisa menonton ya, menonton secara streaming, secara live begitu sampai 100.000 orang. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini kita membahas tentang apa saja yang baru di Google Meet begitu. Kemudian yang kedua, ini terintegrasi dengan Gmail ya. Ya, kalau kita buka Gmail coba ya. Meskipun setelah saya coba belum muncul begitu. Apakah mungkin karena sedang proses ya yang membutuhkan cukup waktu begitu. Ya, tapi di beberapa akun G Suite pun tidak semuanya ya, karena mungkin masih proses, itu sudah muncul. Ya, nanti kita akan lihat. Yang jelas nanti di sini ada tampilan buat meeting baru begitu. Ya, nanti kita lihat di akun yang memang sudah muncul begitu. Ya, kemudian oh iya, tadi di gambar hanya 9 ya. Nah, ini hanya 9. Nah, kemudian yang terbaru itu bisa terlihat di tampilan monitor itu sampai 16 peserta ya, dengan tata letak bersusun. Kalau sebelumnya mungkin teman-teman yang sudah menggunakan Google Meet, kita harus mendownload tambahan aplikasi begitu untuk menampilkan foto secara menyeluruh, secara ya banyak begitu di tampilan monitornya, dengan menginstal aplikasi yang kita dapatkan dari Chrome Market ya, seperti itu. Nah, di tampilan baru atau di fitur terbaru di Google Meet ini kita bisa melihat sampai 16 peserta gitu.
Oke, ini untuk update ya. Update-nya seperti itu. Jadi kita punya kesempatan sampai September untuk menggunakan layanan Google Meet ini secara gratis dan full fitur begitu. Ya, full fitur. Nanti silakan dipelajari, dibaca tentang Google Meet ini ya, untuk lebih memperdalam apa saja yang ada di dalamnya. Nah, kemudian ini saya kira tidak usah, kita langsung saja ya. Oh ya, untuk perbandingan, ini sebagai perbandingan antara Google Meet yang gratis dengan Google Meet yang premium ya, yang G Suite begitu, dengan menggunakan akun G Suite. Saya akan mencoba memberikan tampilannya ya untuk akun G Suite. Nah, di sini ini tampilan untuk akun standar Gmail begitu. Nah, sekarang saya akan membuka dengan tampilan akun G Suite for Education. Ya. Sini ada Meet, kita buka. Nah, bedanya seperti ini ya. Alamatnya sama ya, meet.google.com ya. Ini alamatnya. Kemudian di sini tampilannya cukup berbeda ya dengan yang sebelumnya, dengan yang gratis ini, yang versi gratis. Di sini hanya menampilkan tombol bergabung atau mulai rapat. Nanti kita masukkan di sini, misalkan kalau mau memberikan atau membuat kode rapatnya apa misalnya begitu, kemudian kita lanjutkan, atau misalkan untuk jadi peserta karena kode rapatnya sudah ada, tinggal langsung masukkan di sini begitu. Berbeda dengan yang gratis, ini ada dua tombol di sini. Kalau untuk memulai rapat baru kita klik tombol ini, kalau untuk menjadi peserta rapat itu kita masukkan kode di sini. Jadi bedanya seperti itu ya. Kemudian di sini tampil jadwal ya, yang memang dibuat di Google Calendar ya untuk jadwal pembelajaran. Nanti akan muncul di sini pelajaran apa saja yang aktif saat ini ya. Dari tampilan awal itu bedanya seperti itu ya, seperti ini ya. Nah, kemudian ya kita lihat juga tadi email ya. Salah satu fitur baru di Google Meet ini, kita bisa langsung membuat rapat dari Gmail. Nah, kita coba buka Gmail di akun G Suite. Ya, apakah benar? Ini akun G Suite. Nah, di sini ya. Di sini muncul Meet baru, mulai rapat atau gabung ke rapat. Kalau kita klik gabung ke rapat misalnya, di sini muncul kode ya, isian untuk kode rapatnya. Silakan untuk diisi. Nah, kemudian mulai rapat ini kita akan membuat rapat yang baru. Baru kita klik mulai rapat. Jadi ini tampilan baru ya, meskipun di tampilan Gmail untuk akun standar biasa tadi ini belum muncul. Apakah mungkin masih dalam proses begitu, jadi tidak langsung semua berkala begitu. Ya, karena mungkin ya kita bayangkan berapa akun Google di dunia ini gitu. Ya, yang menggunakan akun Google ini cukup banyak begitu. Jadi itu fitur yang terbaru Google Meet ya, yang mana bisa kita akses melalui Gmail. Oke, kita lanjut ya. Kita kembali kepada Google Meet yang versi gratis. Ini dengan akun standar. Nah, untuk membuat, sekali lagi kita mulai ya, untuk membuat rapat baru itu kita tinggal klik saja mulai rapat. Nah, secara otomatis ini akan diarahkan ya kepada tampilan meeting, yang mana pertama kali kita harus mengizinkan ya layanan Google Meet ini untuk menggunakan mikrofon, kemudian menggunakan kamera ya. Jika ada tampilan seperti ini, silakan untuk klik izinkan,
Kemudian ini kalau notifikasi ya silahkan terserah ya, apakah mau diizinkan atau tidak. Ya, kita keluarkan saja. Nah, ini sudah bisa kita lihat dan kita cek kameranya berfungsi ya. Kemudian mikrofonnya juga menerima audio begitu. Jika tidak, ini tidak akan ada reaksi. Kemudian di sini kita bisa men-off-kan ya, mikrofon. Kemudian kamera juga kita bisa matikan. Ini untuk mengecek perangkat terlebih dahulu sebelum kita bergabung dengan rapat yang kita buat gitu. Nah, kemudian di samping kanan ya, ini nama rapatnya. Nah, kalau misalnya kita buat dengan menggunakan akun G Suite ya. Jadi nama rapatnya itu kita bisa custom ya, sesuai dengan nama yang kita buat di Google Meet tersebut. Ya. Contoh misalnya ya, kita langsung coba lihat perbandingannya saja. Kita buat rapat baru. Misalnya Meet gratis. Ya. Kita lanjutkan. Apakah bisa 2 rapat sekaligus? Ya, bisa ternyata. Nah, di sini bedanya ya. Jadi kalau kita membuat rapat dengan menggunakan akun G Suite, dengan memasukkan kode rapat ya, ataupun membuat nama rapatnya, kita bisa ya di sini ada Meet gratis. Nah, nanti kita coba bagaimana bergabung dengan rapat Meet gratis ini ya. Kita kembali dulu kita matikan ini mikrofon dan kamera. Ya, kita kembali ke yang akun biasa begitu. Di bawahnya di sini ada alamat link ya, yang ini bisa dibagikan. Ya, ini kecil tulisannya. Nah, ini meet.google.com/. Nah, ini kode rapat yang dibagikan dan dimasukkan ke dalam kode rapat yang tadi di awal ya. Jadi seperti itu. Jika sudah, kita langsung klik gabung ya. Nah, ini langkah-langkah untuk membuat satu rapat baru. Nah, sekarang bagaimana kita akan bergabung dengan rapat ya, biar saling terintegrasi dengan akun G Suite ya. Jadi yang akun gratis ini saya simulasikan sebagai peserta rapat, kemudian yang akun G Suite itu sebagai penyelenggara rapat. Oke. Nah, di sini kita klik gabung sekarang saja. Nah, secara otomatis ini sudah masuk. Kemudian di sini keterangannya ini bisa disalin infonya, kemudian copy. Nah, kita bagikan di grup WA, di Facebook misalnya untuk bergabung ke rapat Meet gratis ini, misalnya seperti itu. Atau kita langsung bisa menambahkan orang dengan mengundangnya melalui email begitu. Oke, kita kembali dulu ya. Nah, ini kita kembalikan dulu ke tampilan awal. Kita mencoba masuk atau bergabung dengan rapat dengan menggunakan kode rapat. Kode rapatnya berarti kalau diberi oleh penyelenggara itu kode berupa nama rapatnya, silakan tulis nama rapatnya. Tadi nama rapatnya adalah Meet gratis. Ya. Ini boleh diisi seperti ini kalau memang nama rapatnya adalah Meet gratis. Tapi kalau misalkan rapatnya itu hanya langsung secara otomatis dibuat, ya, maka kode yang di-copy, yang dimasukkan adalah ini. Ya. Nah, kode ini, yang ini saja. Seperti itu. Ya. Jadi yang kita masukkan adalah seperti ini. Ya. Kemudian kita klik gabung. Keduanya bisa. Ya. Kita coba menggunakan kode rapat yang Meet gratis. Gabung. Oh, ternyata tidak bisa ya.
Sini namanya, sebentar. Harusnya bisa, sebelumnya menggunakan akun G Suite itu bisa. Jadi di Google Meet versi gratis ini kita tidak bisa memasukkan kode rapat dengan nama rapat yang dibuat oleh penyelenggara, ya, karena mungkin diasumsikan akan banyak sekali nama rapat yang mungkin sama begitu. Jadi kode rapatnya hanya bisa menggunakan kode rapat yang secara sistem itu dibuat. Nah, seperti ini, ya. Jadi di sini ada keterangan Anda tidak perlu menyertakan tanda hubung, ya, artinya strip ini ya. Tapi kita coba saja copy pastekan seperti ini, kemudian kita gabung. Proses bergabung, kita tunggu, ya. Nah, sambil menunggu, jadi Google Meet itu ada dua opsi tadi, ya. Yang pertama kita buat meeting atau rapat baru, atau yang kedua kita gabung dengan rapat yang sudah dibuat oleh penyelenggara. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita akan membuat rapat baru, kita buat rapat baru. Jika memang kita sebagai peserta dan diundang, nah kita tinggal memasukkan kode rapatnya saja, begitu. Nah, siap bergabung, minta bergabung. Kenapa ini ada minta bergabung? Karena penyelenggara ataupun tadi saya buat rapat ini dengan menggunakan akun G Suite. Akun G Suite itu harus, atau penyelenggara itu harus menerima begitu permintaan untuk bergabung ke rapat tersebut. Tapi kalau untuk sesama akun personal, akun gratis seperti ini nanti tidak akan ada permintaan seperti itu. Ya, kalau kita klik minta bergabung, otomatis nanti di sini muncul, ya, di luar, karena di sini dikelola atau Meet ini untuk organisasi SMK Negeri Karangjaya. Kita klik terima, ya. Oke. Nah. Ya, mohon maaf. Nah, kita nonaktifkan mikrofonnya karena ada feedback, ya. Jadi terjadi feedback. Nah, ini tampilan di akun Meet yang personal, ya. Nah, ini tampilan di akun G Suite begitu, ya. Jadi di sini ada dua peserta, yang satu sebagai penyelenggara, yang satu sebagai peserta begitu. Nah, jadi ini cara untuk bergabung dengan rapat atau membuat rapat baru, ya. Nah, kita contohkan misalnya kita akan gabung satu lagi, ya, dengan menggunakan akun G Suite. Nah, dengan menggunakan kode rapatnya itu kode rapat yang dibuat oleh penyelenggara tadi, nama rapatnya begitu. Nah, kalau tadi akun personal, akun gratis itu tidak bisa, ya, menggunakan kode nama rapatnya. Nah, kalau kita coba dengan menggunakan akun G Suite, jadi sesama akun G Suite. Kode rapatnya tadi Meet gratis. Lanjutkan. Kita off-kan mic-nya supaya tidak feedback begitu. Nah, di sini bisa, ya, langsung menggunakan kode nama rapatnya. Karena memang sekali lagi Google Meet ini adalah produk premium yang hanya bisa diakses oleh organisasi tertentu yang menggunakan layanan G Suite begitu. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal klik gabung sekarang. Gitu. Kemudian presentasikan ini jika akan mempresentasikan. Ya, jadi seperti itu.
Jadi untuk bergabung sekali lagi bisa menggunakan dua kode ya. Tapi untuk yang khusus untuk layanan yang gratis ya, itu hanya bisa menggunakan kode yang dibuat oleh sistem berupa rangkaian huruf ya, seperti ini ya. Atau kalau misalnya kita membuka di mana di PC begitu, kita tinggal salin linknya, kemudian kita paste, kemudian ini terlalu banyak linknya saja. Nah, jadi akan muncul ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita off-kan kameranya supaya bisa lebih fokus, mungkin kita off-kan di ini sebagai peserta ya. Nah, kita akan mempelajari apa saja fitur yang ada di Google Meet ini. Yang pertama ya, di sini peserta. Jadi semua peserta yang hadir ini akan muncul di sini. Kemudian ini chat. Kalau kita mau mengirimkan chat, salam kenal. Nah, otomatis di sini juga muncul ya chat. Ya, kita bisa melihat juga di sini chat. Salam kenal. Ya. Jadi ada dua fitur ini, orang, ini jumlah peserta yang ada di meeting ini, di rapat ini. Kemudian chat ini untuk berkomunikasi secara tulisan begitu. Ya. Kemudian untuk menonaktifkan atau mengonkan mic ataupun kamera itu ada di bawah di sini. Ini untuk on mic, kemudian atau off mic ya. Kemudian ini untuk memunculkan atau mengaktifkan kamera webcam. Kalau ini untuk kita jadi mendengarkan rapatnya itu hanya suara yang bisa kita dengarkan melalui handphone begitu. Ya, jadi seperti itu. Ini fitur yang ada di sini. Kemudian nah, ini hanya untuk memberikan pin saja ya. Kemudian detail rapat, di bawahnya ada detail rapat. Nah, kemudian ini informasi yang bisa kita kirimkan, ya, sampaikan kepada peserta rapat. Kemudian ini lampiran, ya, lampiran Google Calendar ditampilkan di sini. Tidak. Jadi kalau misalkan penyelenggaranya itu membuat rapat di Google Calendar, kemudian mengisi dengan lampiran, nah nanti lampirannya akan muncul di sini. Sini kosong, tidak ada ya. Kemudian selanjutnya ini sudah, yang atas sudah, ini tadi chat ya, chatting dengan berapa jumlah pesertanya. Nah, ini untuk mempresentasikan ya, mempresentasikan layar kita kepada peserta yang lain ya. Pilihannya seluruh layar atau pilih beberapa jendela atau satu tab Chrome saja. Jadi kita bisa pilih satu tab Chrome yang mana yang akan kita presentasikan. Kemudian di titik 3 ini, ya paling bawah pojok, ini untuk setting. Ya, kita bisa lihat di sini, ya untuk akun gratis itu tidak ada rekaman atau memang karena kita bergabung sebagai peserta, tombol rekamannya tidak muncul. Nah, coba kita lihat harusnya muncul karena semuanya menggunakan akun Google Meet yang fitur premium begitu. Nah, kita lihat di penyelenggara ya, tampilan penyelenggara ini di sini ada rekam rapat. Nah, sedangkan yang tadi tidak ada. Ya, bisa dicoba nanti apakah yang membuat rapat atau penyelenggara itu muncul rekam rapatnya, karena yang berhak ataupun yang memiliki akses untuk merekam rapat itu penyelenggara rapatnya. Ubah tata letak, nah ini tampilan baru juga
Ini bisa memuat sampai 16 ya, sesuai dengan keterangan tadi ya. Karena ini cuma beberapa saja, jadi tidak bisa muncul. Satu. Oke. Kemudian selanjutnya, jadi ini untuk merubah tata letaknya, bisa kita pilih yang sesuai, yang cocok seperti apa. Kemudian selanjutnya, ini layar penuh untuk menampilkan layar secara full begitu, biar tidak mengganggu, biar lebih luas lagi tampilannya. Kemudian kita keluar. Kemudian ada juga di sini aktifkan teks ya. Aktifkan teks di sini ini untuk kita coba mic sudah off ya. Kita coba ini on kan ya. Nah, ternyata memang masih feedback ya, karena antara penyelenggara dengan peserta itu di satu PC, jadi feedback. Nah, fungsi daripada aktifkan teks ini ya boleh katakan subtitle gitu ya. Jadi nanti ketika kita berbicara itu akan muncul tulisan apa yang kita bicarakan. Ya, jadi secara otomatis itu akan dibaca. Saya tidak tahu apakah bahasa Indonesia sudah ada gitu, sudah bisa, karena sebelumnya hanya bahasa Inggris saja begitu. Dimuncul nanti teksnya di bawah. Kalau kita aktifkan, kalau tidak diaktifkan, nonaktifkan ya tidak akan muncul. Ya. Kemudian selanjutnya setelan. Setelan ini untuk mengatur ya mikrofon yang kita gunakan, kita pilih yang mana, speaker yang gunakan mana, kemudian dan disarankan untuk aplikasi Google Meet ataupun aplikasi lainnya video conference begitu, itu dianjurkan menggunakan headset ya, headphone begitu ya, yang ada mic-nya supaya memang tidak mengganggu, kemudian bisa lebih fokus dan tidak terjadi feedback tentunya begitu. Ya, meskipun dengan speaker komputer juga bisa ya, cuman ya pasti ada feedback begitu. Ini video, jadi kita bisa atur kameranya menggunakan webcam, kemudian kita atur juga resolusinya apakah yang HD atau yang standar biasa ya. Nah, kita bisa atur, tentunya ini menyesuaikan dan mempengaruhi dengan resolusi yaitu kuota internet begitu. Kemudian umum. Nah, ini sebagai laporan saja ya, apabila ada kendala-kendala dalam aplikasi. Kemudian selanjutnya gunakan ponsel untuk audio. Nah, seperti yang tadi ya, jika kita gunakan ponsel untuk audio, nah, kita bisa menggunakan Indonesia apa ada? Belum ada ya, tidak ada ternyata, jadi kita tidak bisa menggunakan ya. Jadi nomor tidak tersedia untuk negara ini. Nah, hubungi saya, coba ya, ada tidak Indonesia. Ada ya. Jadi silakan masukkan nomor telepon, kemudian kalau memang ini laptop ataupun PC adalah PC personal, silakan juga untuk diingat supaya tidak memasukkan lagi nomor. Kemudian hubungi saya dan nanti kita bisa mendengarkan video conference ini suaranya, dan kita bisa berbicara juga melalui telepon begitu. Nah, kalau misalnya ini bagi yang memang tidak mempunyai aplikasi di handphonenya, aplikasi Google Meet. Kalau kita punya, ya kalau kita bisa mengakses Play Store misalnya, atau di iOS juga bisa, kita download aplikasi Google Meet-nya. Nah, kita menggunakan aplikasi Google Meet saja, itu lebih efektif begitu, lebih mudah begitu, daripada kita harus menggunakan audio atau media telepon begitu. Kemudian yang lain lagi, apa masih ada? Sudah ya, laporan masalah, ini bantuan-bantuan yang lainnya.
seperti itu. Ini untuk akun gratis ya, untuk semua akun. Nah, bedanya dengan yang di akun G Suite sama saja ya, sama saja, ada ubah tata letaknya sama ya, kita bisa pilih. Kemudian setelan, aktifkan teks juga sama, jadi fiturnya sama ya. Kemudian, nah di sini mungkin agak beda, ini tambahannya ya. Jadi namanya itu kalau kita cari ya, kita cari misalkan di Chrome Market Web Store ya, Chrome Web Store. Silakan bagi yang ingin mencari atau menambahkan itu. Namanya adalah Grid View Meet. Nah ini ya, ini sudah ditambahkan. Jadi fungsinya untuk apa tombol ini? Ini untuk menampilkan tampilan semua peserta ya. Jadi semua video atau tampilan profilnya itu akan muncul di dalam satu layar. Untuk menonaktifkannya, kita nonaktifkan, tandanya ada tanda garis miringnya begitu. Jadi seperti itu. Ini tambahan ekstensi ya di Chrome-nya. Jadi kalau tidak muncul ininya dan mau menambahkan, silahkan untuk di-download dan diinstal begitu, Google Meet Grid View. Nah ini, di tampilannya nanti ketika pesertanya banyak, ini akan terkumpul di satu layar monitor gitu. Oke, saya kira cukup ini ya. Untuk keluar daripada meeting, kita tinggal keluar saja, kita silang saja begitu, otomatis kita keluar daripada rapat tersebut begitu ya. Kita kembali coba. Nah, keluar dari rapat, kita kembalikan. Jadi ini ulasan, kemudian juga tata cara bagaimana kita bergabung atau membuat rapat ya, bagi guru misalnya, bagi dosen, ataupun bagi siapapun yang ingin bertemu dengan rekan-rekan bisnis ya. Kita bisa menggunakan fitur mulai rapat begitu, atau kita bisa bergabung dengan rapat ya, dengan pertemuan jarak jauh misalnya melalui Google Meet ini dengan memasukkan kode rapat ya. Kode rapatnya adalah kode yang dibagikan oleh penyelenggara rapat tersebut berupa huruf-huruf ya, berupa susunan huruf begitu yang dibuat oleh sistem. Nah, bagi akun G Suite bisa memasukkan kode rapat dengan nama rapat yang dibuat oleh penyelenggara rapat begitu. Saya kira cukup untuk penjelasan tentang Google Meet ini. Selamat mencoba dan gunakan kesempatan ini semaksimal mungkin untuk bisa bertemu dengan peserta didik kita, dengan mahasiswa, dengan siapapun, rekan, teman, ataupun juga keluarga mungkin. Jadi tidak hanya formal untuk institusi saja, tapi kita bisa menggunakan juga untuk rapat keluarga, pertemuan keluarga, begitu dengan menggunakan media Google Meet ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton video ini. Jika dirasa bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman semua supaya fitur premium dan powerful ini bisa kita gunakan, kita maksimalkan, kita manfaatkan secara gratis ya, mumpung gratis begitu. Kemudian satu informasi lagi, kita bisa merekam ya untuk penyelenggara, dan rekamannya itu juga akan tersimpan di Google Drive. Dan setelah masa gratis Google Meet ini berakhir, ya rekaman rapat kita tetap akan tersimpan di Google Drive kita ya, jadi akan tetap tersimpan di sana.
Jadi kapanpun kita bisa akses untuk dokumentasinya. Silakan komentar jika memang ada pertanyaan, jika memang ada koreksi atas penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan. Kita berbagi, kita sharing, kita bersama-sama belajar dalam berbagai keperluan, ya, terutama di tengah prihatinan kita, di tengah kondisi seperti ini, ya. Mudah-mudahan semuanya, kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk channel Dapur Gaptek. Kita akan membagikan video-video seputar teknologi yang memang aplikasinya itu dalam pendidikan, dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya bisa lebih efektif dan tentunya supaya kita tidak gaptek, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.